Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan desain pembelajaran model ID, Brings, Azure, dan Hanapi NPACK. Desain pembelajaran model ID. Desain pembelajaran model ID merupakan suatu proses yang kompleks dan terpadu dari manusia, prosedur, ide, alat, dan organisasi untuk mengelola usaha pemecahan masalah dalam situasi belajar dan terkontrol. Model ini juga merupakan pemecahan masalah pengajaran dengan pendekatan sistem berdasarkan konsepsi teknologi instruksional yang merupakan bagian dari teknologi pendidikan, serta pemecahan masalah berbentuk sistem instruksional yang lengkap, yang merupakan kombinasi dari komponen sistem instruksional yang sengaja dirancang, dipilih, dan digunakan secara terpadu. Prinsip desain pembelajaran model ID. Yang pertama yaitu penentuan atau define. Identifikasi masalah dimulai dengan analisis kebutuhan atau disebut need assessment. Need assessment ini berusaha mencari perbedaan antara apa yang ada dan apa yang ideal. Karena banyaknya kebutuhan pengajaran, maka perlu ditentukan prioritas mana yang lebih dahulu dan mana yang selanjutnya. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu karakteristik siswa, kondisi, dan sumber yang relevan. Yang kedua yaitu tahap pengembangan atau develop. Identifikasi tujuan yaitu dengan menganalisis terlebih dahulu tujuan instruksional yang hendak dicapai, baik tujuan instruksional umum, dalam hal ini ide menyebutkan dengan terminal objective. TIC merupakan penjabaran lebih rinci dari TIU. TIC diperlukan karena membantu siswa dan guru untuk memahami apa yang diharapkan sebagai hasil dari kegiatan instruksional. Yang ketiga yaitu penilaian atau evaluasi. Setelah program instruksional disusun, diadakan tes uji coba untuk menentukan kelemahan dan keunggulan, serta efisiensi dan keefektifan dari program yang dikembangkan. Desain pembelajaran model Brings. Desain pembelajaran model Brings yaitu desain pembelajaran yang berorientasi pada rancangan sistem dengan sasaran dosen atau guru yang akan bekerja sebagai perancang kegiatan instruksional maupun tim pengembangan instruksional yang tersusun anggotanya meliputi antara lain dosen, administrator, ahli bidang studi, ahli evaluasi, ahli media, dan perancang instruksional. Langkah-langkah desain pembelajaran model Brings. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Menurut Brings, tahapan dalam mengidentifikasi yaitu yang pertama mengidentifikasi tujuan kurikulum secara umum dan luas. Yang kedua menentukan prioritas tujuan, dan yang ketiga mengidentifikasi kebutuhan kurikulum yang baru, dan yang keempat yaitu prioritas remedial. Yang kedua yaitu penyusunan garis besar kurikulum. Kebutuhan instruksional yang telah dituangkan ke dalam tujuan-tujuan kurikulum tersebut pengujian harus rinci, disusun dan diorganisasi menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik yang mendukung tercapainya tujuan akhir kurikuler secara terbuka secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu perumusan tujuan. Setelah tujuan kurikuler yang bersifat umum ditentukan dan diorganisasikan menurut tujuan-tujuan yang lebih khusus. Tujuan ini sebaiknya dirumuskan dalam tingkah laku belajar yang terukur. Disusul agar perumusan tujuan mengandung 5 komponen.
Yang pertama yaitu tindakan, yang kedua objek, yang ketiga situasi, yang keempat alat dan batasan, dan yang kelima kemampuan. Analisis tujuan. Dalam analisis tujuan, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain menentukan tata urutan pemikiran yang logis, mengidentifikasi kondisi belajar, menentukan prasyarat belajar dan proses belajar mengajar yang sesuai. Menentukan jenjang belajar. Jenjang belajar menyusun kembali rangkaian belajar tersebut dalam urutan kegiatan belajar yang merupakan prasyarat bagi kegiatan belajar yang lain, dan mana yang urutannya dapat bebas dipilih atau optimal. Penentuan kegiatan belajar. Penentuan strategi instruksional ini ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu menurut pandangan dosen sebagai perancang kegiatan instruksional dan menurut tim pengembangan instruksional, dan dikembangkan dalam strategi instruksional. Prosedur pengembangan desain pembelajaran model Brings. Adapun prosedur pengembangan desain pembelajaran model Brings dalam suatu pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Yang kedua, mengembangkan alat evaluasi. Yang ketiga, penyusunan garis besar kurikulum. Yang keempat, perencanaan program KBM. Yang terakhir yaitu pelaksanaan evaluasi belajar. Desain pembelajaran model Azure. Model desain pembelajaran ini lebih sederhana dari model desain yang lain. Di dalam pengembangan model desain pembelajaran, penulisan Smaldino, Russell, Heinit, dan Molenda mendasari pemikirannya pada pandangan-pandangan Robert M. Gain 1985 tentang pembelajaran. Model Azure cukup sederhana untuk dapat diaplikasikan dalam menciptakan proses pembelajaran yang menarik. Prosedur pengembangan desain pembelajaran model Azure. Yang pertama yaitu analisis learning, yaitu langkah awal yang perlu dilakukan dalam menerapkan model ini adalah mengidentifikasi karakteristik siswa yang akan melakukan aktivitas pembelajaran. Pemahaman yang baik akan karakteristik siswa akan sangat membantu siswa dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Analisis terhadap karakteristik siswa meliputi beberapa aspek penting, yaitu karakteristik umum, kompetensi spesifik yang telah dimiliki sebelumnya, dan gaya belajar siswa. Yang kedua yaitu state objective. Langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik. Tujuan pembelajaran dapat diperoleh dari silabus atau kurikulum. Yang ketiga yaitu select method, media, dan material. Langkah berikutnya adalah memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan. Ketiga komponen ini berperan penting dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah digariskan. Yang keempat yaitu utilisation materials. Langkah selanjutnya adalah menggunakan ketiganya dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum menggunakan metode, media, dan bahan ajar, instruktur atau perancang terlebih dahulu perlu melakukan uji coba untuk memastikan bahwa tiga komponen tersebut dapat berfungsi efektif untuk digunakan dalam situasi yang sebenarnya. Yang kelima yaitu request learning participation. Proses pembelajaran memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi dan substansi yang sedang dipelajari. Pemberian latihan merupakan contoh cara melibatkan aktivitas mental siswa dengan materi yang dipelajari. Dan yang terakhir adalah evaluasi.
Setelah mendesain aktivitas pembelajaran, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah evaluasi. Tahap evaluasi dalam model ini dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan juga hasil belajar siswa. Proses evaluasi terhadap semua komponen pembelajaran perlu dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang kualitas sebuah program pembelajaran. Desain pembelajaran model Hanafi dan Peck. Model Hanafi dan Peck adalah model desain pembelajaran yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase analisis keperluan, fase desain, fase pengembangan, dan implementasi. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Prosedur pengembangan desain pembelajaran model Hanafi dan Peck. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Fase pertama dari model Hanafi dan Peck adalah analisis kebutuhan. Fase ini diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran, termasuklah di dalamnya tujuan dan objektif media pembelajaran yang dibuat, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kelompok sasaran, peralatan dan keperluan media pembelajaran. Fase yang kedua adalah fase desain. Di dalam fase ini, informasi dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Fase ketiga yaitu fase pengembangan dan implementasi. Mengatakan aktivitas yang dilakukan pada fase ini adalah menghasilkan diagram alur, serta penilaian formatif dan penilaian sumatif. Dokumen storyboard akan dijadikan landasan bagi pembuatan diagram alur yang dapat membantu proses pembuatan media pembelajaran. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.